Selamat pagi anak-anak. Kali ini Miss Sasa akan membahas lagi mengenai himpunan supaya kalian lebih mengerti. Himpunan merupakan kumpulan, kelompok, grup atau gerombolan. Nah, contoh dalam biologi nih. Kan anak-anak tahu, kemarin kita udah belajar kalau misalkan hewan itu ada yang digolongkan vertebrata dan invertebrata. Ada yang memiliki tulang belakang dan ada yang tidak bertulang belakang. Nah, di dalam contoh himpunan, misalkan himpunan dalam tentukan himpunan, hewan vertebrata. Nah, berarti anak-anak tinggal jawab. Jawabannya apa? Singa, paus, ular ya kan, kodok, terus, eee, yang lain-lain yang ada di gambar ini. Terus kalau misalkan anak-anak ditanya tentukan hewan yang ada di himpunan yang ada di invertebrata. Jawabannya berarti ada laba-laba, terus ada ini cumi-cumi, ada cacing, ada siput, ada kupu-kupu dan lain-lain. Berarti kan jawabannya itu udah ada dan sudah pasti memang benar itu jawabannya. Nah, contoh lain, suku-suku di Indonesia, tentukan himpunan atau kelompok atau grup atau gerombolan dari macam-macam suku di Indonesia. Kita bisa lihat ada suku Jawa ya kan, ada suku Dayak tuh. Terus nanti ada suku Papua, ada Sumatera dan lain-lain. Nah, tapi tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Kita cek lagi. Kita lihat kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Ada beberapa clue yang harus kamu ingat bahwa himpunan itu ada batasan, jelas, dapat diukur dan tidak nimbulin satu persepsi atau suatu komentar yang berbeda-beda. Contoh kita cek ya kalimat-kalimat ini. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, kita tinggal mendata, misalkan yang lahir bulan Agustus itu ada Iqbal ya kan? Ada Rian. Terus Kurawa lagi tutup ya. Nah, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7. Nomor 2 juga sama jawabannya. Iqbal, Arya, Rian. Aduh, tulisan Miss Sasa jelek nih, nggak apa-apa lah ya. Terus, kumpulan buah-buah yang diawali dengan huruf M. Nah, berarti kan bisa kita jawab M apa ya? Melon. Terus mangga, ya kan? Nah, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Terus ada Semarang. Ada apa lagi? Solo, ya kan? Dan lain-lain. Jangan lupa ditutup kurung. Nah, kumpulan binatang yang berkaki 2. Ada apa? Ada ayam, ya kan? Nih, maaf banget ya, ini tulisan misal jelek. Ada bebek. Seperti itu. Jadi jawabannya tuh benar-benar pasti. Kamu kayak main ABC 5 dasar deh. Nah, itu jawabannya pasti kan? Itu namanya himpunan. Sekarang kalau misalkan kamu di lagi main ABC 5 dasar, kamu bilang kumpulan kota-kota besar di Indonesia, ya nggak ada yang sama jawabannya, nggak ada yang pasti. Nah, bisa jadi mengukurnya karena itu luas wilayahnya, itu besar kan? Atau besarnya itu karena dia itu merupakan ibu kota negara. Nah, itu kan jadinya satu orang bisa aja bilang kalau kota-kota besar di Indonesia itu hanya ibu kota. Ada lagi yang bilang kota-kota besar itu ya enggak juga di ibu kota, bisa di kota Tangerang Selatan, bisa di kota provinsi, ya kan ibaratnya gitu. Nah,
Jadinya itu bukan himpunan. Terus kumpulan orang kaya di Indonesia, itu datanya kan nggak semuanya kita terkumpul, baik, harta, gono-gini yang ada di setiap, keluarga. Siapa tahu ada yang belum daftarin kekayaannya atau nutup-nutupin kalau dia itu, adalah rich man atau crazy rich man, ya kan, ibaratnya gitu. Nah, terus kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Yang pandai banyak, nggak bisa diukur dalam hal satu aja. Dia bisa jadi pandai berbicara, bisa jadi pandai dalam olahraga, bisa jadi pandai dalam prestasi. Jadi tolak ukurnya tidak jelas. Nah, terus kumpulan gunung yang tinggi. Nah, tingginya ini berdasarkan apa? Ukuran meter, terus berdasarkan dia tingginya dalam hal ujungnya itu yang tinggi atau, eee, di bagian batu-batuannya sehingga menjadi tinggi, kan kita nggak pernah tahu itu gunungnya bentuknya gimana, jadi tidak jelas. Ini bukan suatu kumpulan. Terus kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, satu orang aja bisa suka, beberapa mata pelajaran. Misal saja suka beberapa mata pelajaran. Contoh, misal saya sukanya, pelajarannya biologi, fisika, sama, matematika. Nah, terus kalau anak-anak kan bisa jadi bukan suka seperti Miss Elsa. Jadi ini, eee, jawabannya satu orang jadi banyak, jadi nggak pasti. Terus kumpulan makanan lezat, misal saya bilang makanan yang lezat itu misalkan dendeng, balado, Iqbal bilangnya rendang, nah Rian bilangnya nasi goreng, Arya bilangnya ayam goreng. Nah jadinya nggak ada yang jelas kan, itu bukan sebuah himpunan. Oke, next. Untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, coba kalian nalar nih dalam kegiatan berikut ini. Yang pertama, oke, kita ini lagi ya. Ini kan mangga. Mangga itu apa sih? Mangga itu merupakan, di sini ada soal. Mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Betul, karena mangga memang buah-buahan, ya kan? Nah, jadi anak-anak kalau misalkan dia merupakan anggota benar dari buah-buahan, anak-anak jawabnya seperti ini. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan dengan mangga. Anda kalau termasuk himpunan berarti anak-anak gambar simbol ini. Mangga, simbol E, buah-buahan. Sementara kita cek soal yang nomor 2. Tongkol, nih tongkol. Katanya di sini tongkol bukan anggota himpunan bumbu dapur. Iya, tongkol itu bukan bumbu dapur ya kan? Tongkol itu ikan. Nah, jadinya karena dia bukan bumbu dapur, dia bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dilambangkan dengan yang dicoret nih seperti ini. Kalau bukan ya, tongkol terus dicoret bumbu dapur. Artinya ini ini artinya anggota dari, berarti mangga anggota dari buah-buahan. Sementara tongkol dicoret ini bukan anggota dari bumbu dapur. Sekarang kita jawab nomor 3. Buncis adalah himpunan dari sayur-sayuran. Benar. Buncis merupakan sayur-sayuran. Berarti buncis adalah anggota dari himpunan sayur-sayuran. Dapat dikatakan buncis adalah elemen. Di sini elemen ya. Elemen dari himpunan sayur-sayuran yang dilambangkan dengan buncis terus simbol gini, sayur-sayuran. Gitu ya. Sementara lele kan ikan. Termasuk bumbu dapur? Tidak, bukan. Berarti di sini bukan anggota. Ya, di sini bukan anggota dari himpunan bumbu dapur, sehingga dapat dikatakan lele
bukan elemen ya, bukan elemen dari himpunan dan dilambangkan dengan berarti lele, E-nya dicoret ya kan, seret. Tuh. Sorry banget ya, gambarnya jelek. Pokoknya yang kayak gini nih. Nah, bumbu dapur. Kayak gitu. Oke. Abaikan ya tulisan misal saya yang absurd itu. Nah, sekarang kita next penjelasan berikutnya. Ada 3 cara dalam penyajian himpunan. Yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan angka anggotanya. Enumerasi suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya. Nah, yang dituliskan dalam kurawal. Maksudnya kurawal itu Nah, ini kurawal nih, Nak. Kurung gini. Sorry. Misal saya jelek banget ya ininya. Tuh. Ditutup lagi. Nah, terus biasanya ada koma-koma. Nih titik. Nah, gitu. Itu namanya kurawal. Disebutin misalkan himpunan bilangan prima. Nah, bilangan A tuh menggunakan bilangan prima. Atau bisa jadi bilangan A itu adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, A sama dengan kurawal ya. Kurung awal itu 3, 5, 7, bisa juga ditambahin lagi 9. Terus yang B itu merupakan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nah, terus tentukan himpunan dari huruf vokal A, I, U, E, O. Kayak gitu. Terus nomor 2 dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, suatu himpunan dapat menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. A, ini kan yang tadi nih ya, A bilangan ganjil ya, lebih dari 1 dan kurang dari 8. Tuh bisa kayak gini. Yang B bilangan prima yang kurang dari 10. Jawabannya ini. Yang C himpunan semua huruf vokal. Jawabannya ini. Yang D himpunan bilangan bulat. Jawabannya ini. Kayak gitu. Sekarang yang terakhir ada cara penulisan yang ketiga. Dengan notasi ya anak-anak. Jadi di sini dengan nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi lambang di sini ya. Ini bisa dibaca nih kalau ada tulisan yang kayak gini, X, terus abis itu ada tanda lurus nih, terus X lagi, terus tanda begini. Nah, dan X, terus ini himpunan ya. Nah, ini bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian. Ini baca deh. Himpunan X sedemikian. Tuh. Terus X kurang dari 6. X kurang dari 6. Nah, adalah elemen bilangan asli. Berarti, X adalah himpunan bilangan asli gitu. Nah, begitu juga yang contoh yang ini ya. Himpunan X sedemikian. Sedemikian kan lurus nih. Ya kan, X demikian. Terus sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ya kan nih, X lebih dari 1 kurang dari 8 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, sekarang kerjakan yang ada di buku kalian ya. Lalu dikumpulkan kemis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.